Aku masih ingat jelas malam itu. Malam di mana dunia seakan runtuh di depan mataku, malam di mana semua pengorbanan, doa, dan harapan yang kusimpan rapat-rapat pecah berkeping-keping. Aku tak pernah menyangka bahwa lelaki yang kupilih sebagai pendamping hidupku, ayah dari anakku, justru tega mengkhianati aku pada saat aku berada di titik paling lemah. Hidupku tak pernah mudah sejak aku menikah dengan Arman. Kami menikah bukan karena harta, melainkan karena cinta. Setidaknya, itu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Arman dulu pria sederhana, penuh canda, dan terlihat tulus mencintaiku. Aku percaya ia akan menjadi suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Tapi ternyata waktu mampu membuka kedok, dan kenyataan pahit itu justru baru kusadari setelah bertahun-tahun berlalu. Anakku, Raka, lahir dengan kondisi jantung bawaan yang lemah. Sejak dokter memvonis penyakit itu, hidupku tak pernah sama lagi. Aku tahu, anakku butuh biaya besar untuk operasi. Aku tahu, aku harus menabung sedikit demi sedikit agar bisa membawanya ke rumah sakit terbaik. Aku rela bekerja apa saja, menjahit, berjualan kue, bahkan kadang mengantar pesanan makanan ke tetangga. Semua kulakukan dengan satu tujuan, Raka bisa sembuh, Raka bisa hidup seperti anak-anak lainnya. Namun, semakin aku berusaha keras, semakin besar pula godaan yang datang. Arman, suamiku, belakangan sering pulang larut malam. Awalnya aku berpikir ia lembur, mencari uang tambahan. Aku mencoba menanamkan pengertian dalam hatiku, mungkin ia lelah, mungkin ia sedang berjuang sepertiku. Aku selalu berusaha memandangnya dari sisi positif, karena aku percaya rumah tangga dibangun dengan saling percaya. Tapi kepercayaanku itu ternyata hanya sia-sia. Sore itu, aku sedang menghitung uang tabungan di dalam kaleng bekas biskuit yang kusimpan di lemari. Uang itu kucatat rapi dalam buku kecil, tak ada yang berani kusentuh selain aku. Jumlahnya memang belum banyak, tapi bagiku, setiap lembar rupiah itu adalah harapan. Saat aku sedang asyik menghitung, tiba-tiba Arman masuk kamar. Wajahnya terlihat kaku. "Kamu lagi ngapain, Rin?" tanyanya cepat. Aku menutup buku kecilku, tersenyum samar. "Ngitung uang tabungan. Buat operasi Raka nanti." Ia hanya mengangguk singkat, matanya menatap kaleng itu lama, seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Sejak saat itu, aku sering melihatnya melirik ke arah lemari. Kadang saat aku tidak ada, aku sengaja mengintip, dan benar, ia beberapa kali membuka lemari itu. Saat kutanya, alasannya selalu mencari baju atau dokumen. Aku mencoba menepis prasangka buruk, meski hatiku tidak tenang. Suatu pagi, Raka kambuh. Nafasnya sesak, wajahnya pucat. Aku panik, segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan kondisinya mulai memburuk, dan kami harus segera menyiapkan biaya untuk operasi besar. Aku menangis sepanjang jalan pulang, memeluk tubuh mungil anakku yang lemah. Sesampainya di rumah, aku segera membuka lemari. Aku ingin menghitung kembali tabungan, memastikan berapa banyak yang sudah terkumpul. Tapi saat kubuka, aku kaget bukan main. Kaleng biskuit itu hilang. Aku membongkar semua isi lemari, mencari ke seluruh penjuru rumah, bahkan sampai ke dapur dan gudang kecil. Tak ada. Kaleng itu benar-benar lenyap. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh deras. Aku tahu hanya ada satu orang yang mungkin berani menyentuh kaleng itu, Arman. Malamnya, aku menunggu Arman pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara motornya terdengar di depan rumah. Saat ia masuk, aku berdiri di ruang tamu dengan mata bengkak. "Men, uang tabungan buat operasi Raka hilang. Kamu tahu sesuatu?" tanyaku dengan suara parau. Arman terdiam. Ia tidak segera menjawab. Matanya menghindar dari tatapanku. Dadaku sesak melihat sikapnya. "Jawab, men." Suaraku meninggi, air mataku kembali tumpah. Akhirnya ia menghela nafas panjang, lalu berkata lirih, Aku ambil, Rin." Dunia seakan berhenti berputar. "Kamu ambil?" Suaraku hampir pecah. "Iya, Rin. Aku butuh." "Aku nggak bisa jelasin sekarang," katanya terbata. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Itu uang anakmu, men. Uang buat operasi Raka. Kamu tega?" Arman tidak menjawab.
Ia hanya meraih jaketnya lagi, lalu berjalan ke pintu. "Mau kemana kamu?" teriakku. Tapi ia tak menoleh. Ia keluar begitu saja, meninggalkan aku dan anakku yang sedang sakit. Malam itu, aku merasa seluruh jiwaku hancur. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Dari bisik-bisik tetangga, aku tahu Arman pergi bersama seorang wanita, pelakor yang sudah lama kudengar namanya. Seorang janda muda yang tinggal tidak jauh dari pasar. Mereka kabarnya kabur bersama, bahkan menikah diam-diam di luar kota. Aku merasa ingin mati saat mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin suamiku tega meninggalkan aku dan anaknya yang sakit, membawa serta uang tabungan yang kusematkan sebagai nyawa anakku? Aku hanya bisa terduduk di sudut kamar, memeluk Raka yang terus berbaring lemah. Aku berjanji dalam hati, meski suamiku meninggalkan aku tidak akan pernah meninggalkan anakku. Hari-hari setelah itu adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku benar-benar sendirian. Tak ada Arman, tak ada uang tabungan, hanya aku dan Raka yang harus bertahan. Aku mulai menjual perhiasan kecil yang pernah kumiliki, cincin kawin pun kulepas. Namun hasilnya tak seberapa. Biaya operasi yang dibutuhkan begitu besar, jauh dari jangkauanku. Aku mencoba mencari pinjaman, tapi siapa yang mau meminjamkan uang pada seorang ibu miskin tanpa jaminan? Setiap malam, aku menangis diam-diam agar Raka tidak mendengar. Aku tidak ingin ia merasa semakin sakit melihat ibunya rapuh. Aku berusaha tersenyum di hadapannya, meski di balik itu, hatiku hancur berulang kali. "Aku kuat, Nak. Kamu harus sembuh, ya. Ibu janji, kita pasti bisa," bisikku setiap kali menidurkannya. Sejak itu, aku benar-benar hidup dalam kekurangan. Aku mulai menahan lapar. Jika dulu aku bisa makan 2 kali sehari, kini hanya sekali. Kadang aku hanya minum air putih agar perut tidak perih. Aku lebih memilih uang hasil jerih payahku digunakan untuk membeli obat Raka atau menambah tabungan kecilku yang tersisa. Tubuhku semakin kurus, pipiku cekung, namun aku tidak peduli. Yang penting anakku bisa tetap tersenyum, meski tubuhnya sering kejang karena penyakitnya. Tetangga kadang kasihan dan memberiku makanan, tapi aku selalu menolak terlalu sering. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin tetap berdiri di atas kakiku sendiri, meski terasa mustahil. Dalam sujud panjangku di malam-malam sepi, aku hanya bisa menangis. "Ya Allah, jangan ambil anakku. Jika harus ada yang kau ambil, ambil saja aku. Tapi biarkan anakku hidup. Dia masih kecil, dia masih ingin berlari, ingin bermain, ingin sekolah. Tolong, ya Allah." Aku menangis sampai suara seraku hilang. Tapi anehnya, setiap kali aku hampir putus asa, selalu ada rasa hangat yang menyelimutiku. Rasa itu membuatku yakin bahwa masih ada harapan, meski samar. Dan harapan itu ternyata benar-benar datang di saat aku paling tidak menyangkanya. Hari-hari setelah kepergian Arman adalah hari-hari yang paling kelam sekaligus penuh ujian bagiku. Aku merasa seperti hidup di 2 dunia yang berbeda. Dunia di mana aku harus terus tersenyum di depan Raka agar ia tidak merasa putus asa, dan dunia di mana aku hancur berantakan sendirian di dalam kamar, menangis sampai mataku bengkak, menjerit tanpa suara, bertanya berkali-kali kepada Tuhan, kenapa harus aku? Namun setiap kali melihat wajah pucat Raka, hatiku kembali tergerak. Aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Aku boleh hancur sebagai seorang istri, tapi aku tidak boleh kalah sebagai seorang ibu. Sejak tabunganku lenyap di bawah Arman, aku mulai mencari jalan agar bisa kembali menabung. Aku kembali menjahit pakaian, mengambil pesanan kecil dari tetangga. Kadang aku berjualan kue basah di pasar setiap pagi, bangun pukul 3 dini hari untuk mengukus dan menggoreng, lalu berangkat ke pasar dengan tubuh yang masih lelah. Uang yang kudapat memang tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli beras sekilo atau obat penurun panas untuk Raka. Tapi aku tetap menyisihkan sedikit demi sedikit, memasukkannya ke dalam kaleng baru yang kusimpan lebih rapat, bahkan sampai kukubur di bawah lantai kayu agar tidak ada yang tahu. Aku mulai terbiasa hidup tanpa kenyang. Jika dulu aku masih bisa makan seadanya 2 kali sehari, kini aku hanya makan sekali. Itu pun sering kuakali dengan segelas air putih atau teh hangat agar perutku tidak perih. Aku lebih memilih uang itu untuk membeli susu Raka. Tubuhku semakin kurus.
Aku sering merasa pusing dan lemas, tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap kali tubuhku ingin menyerah, aku selalu ingat mata Raka yang sayu. Itu cukup untuk membuatku bertahan. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Kasihan, ditinggal suami, anak sakit pula. Makanya, jangan terlalu percaya sama laki-laki. Lihat tuh, duitnya dibawa kabur. Katanya suaminya sekarang sama si janda pasar itu. Cocok sih, sama-sama nggak tahu malu. Aku mendengar semua bisikan itu, meski mereka berpura-pura berbisik pelan. Tapi aku diam saja. Aku tidak ingin menambah luka hatiku dengan membalas perkataan mereka. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam erat tangan Raka saat berjalan melewati mereka. Kadang ada juga tetangga baik hati yang memberiku makanan atau sekedar beras. Tapi aku menolak terlalu sering. Aku tidak ingin hidup dari belas kasihan. Aku ingin berjuang sendiri, dengan tanganku sendiri. Hari-hari semakin berat karena kondisi Raka makin melemah. Nafasnya sering tersengal, tubuhnya pucat, dan ia semakin jarang bisa bermain seperti anak-anak lain. Ibu, katanya suatu malam dengan suara lemah. Aku menoleh cepat, iya, nak. Kalau aku sakit, ibu jangan nangis ya. Aku nggak mau ibu sedih. Hatiku remuk mendengar kalimat itu. Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah mengerti penderitaan ibunya? Aku memeluknya erat, berusaha menyembunyikan air mataku. Raka jangan bilang gitu. Ibu nggak akan sedih kalau Raka kuat. Ibu janji, suatu hari nanti Raka bisa main bola, bisa lari-lari kayak teman-teman. Tunggu aja ya, nak. Kita pasti bisa. Aku tahu kata-kata itu lebih seperti doa daripada janji. Tapi aku harus mengucapkannya. Aku tidak boleh membiarkan Raka kehilangan semangatnya. Suatu hari, aku bertemu langsung dengan pelakor yang merebut Arman. Ia datang ke pasar tempat aku berjualan kue. Dengan wajah penuh ejekan, ia melirikku dari ujung kepala sampai kaki. Rin, masih jualan juga? Kasihan banget, suaminya sekarang sama aku, loh. Hidupku enak, nggak usah susah payah kayak kamu. Laki-laki mana sih yang betah sama istri kere? Katanya dengan nada meremehkan. Aku terdiam, menatap wajahnya tanpa bicara. Dadaku panas, tanganku bergetar, tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh membuang energi untuk orang sepertinya. Aku hanya menunduk, merapikan daganganku, lalu beranjak pergi. Di belakangku, kudengar tawa sinisnya bersama Arman yang entah sejak kapan sudah berdiri di dekatnya. Hatiku terasa ditusuk berkali-kali, tapi aku menguatkan langkahku. Biar saja, batinku. Hari ini mungkin mereka tertawa. Tapi suatu hari, Tuhan pasti akan membalikkan keadaan. Beberapa bulan berlalu. Uang tabungan yang kukumpulkan masih jauh dari cukup untuk biaya operasi. Raka semakin sering kambuh. Aku merasa seperti dikejar waktu, sementara tanganku terlalu kecil untuk menahan jam pasir agar tidak habis. Malam itu, setelah Raka tertidur, aku menangis di sudut kamar. Tubuhku menggigil karena lapar dan lelah. Aku bersujud, berdoa dalam tangis. Ya Allah, aku nggak kuat lagi. Kalau memang Engkau ingin mengambil anakku, ambillah nyawaku juga. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Tolong, ya Allah, tunjukkan jalan untukku. Aku tertidur dalam tangis, tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun, Tuhan selalu punya cara yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menjual kue di depan sekolah, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Rin, benar ini kamu? Aku menoleh. Di depanku berdiri seorang pria dengan setelan jas rapi, wajah tampan yang terasa familiar. Aku terdiam beberapa detik, berusaha mengingat. Doni? Tanyaku tak percaya. Ia tersenyum lebar. Iya, aku Doni. Teman SMA kamu dulu. Aku tertegun. Doni adalah teman sekelas yang dulu baik padaku, bahkan aku tahu ia sempat menyukaiku. Tapi waktu itu aku menolak karena aku sudah bersama Arman. Dan sekarang, ia berdiri di depanku dengan aura sukses yang luar biasa. Kamu apa kabar? Kok bisa di sini? Tanyaku gugup. Aku sekarang kerja di kota, kebetulan mampir. Tapi, kamu kenapa kelihatan kurus banget? Mana suamimu?
Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku hanya tersenyum pahit, menunduk. Nggak usah tanya soal itu. Sekarang aku cuma hidup sama anakku. Doni menatapku lama. Matanya seperti menyelam ke dalam luka yang kucoba sembunyikan. Sejak pertemuan itu, Doni sering datang. Ia membantu membeli daganganku dalam jumlah banyak, lalu memberikannya pada karyawannya. Ia juga beberapa kali menjenguk Raka, membawa mainan kecil dan vitamin. Rin, aku dengar Raka butuh operasi ya? Tanyanya suatu sore. Aku mengangguk pelan, air mataku jatuh begitu saja. Iya, Don. Tapi biayanya terlalu besar. Aku nggak tahu kapan bisa terkumpul. Aku bisa bantu, Rin. Aku langsung menolak. Enggak, Don. Aku nggak mau merepotkan. Aku harus berjuang sendiri. Doni menatapku serius. Berjuang sendiri itu baik. Tapi ingat, Tuhan juga mengirim pertolongan lewat orang lain. Jangan menutup pintu rezeki yang sudah dibukakan. Aku terdiam. Kata-katanya menembus pertahananku. Hari-hari berikutnya, Doni semakin dekat dengan kami. Ia sering menemaniku berjualan, bahkan tidak malu duduk di pasar sederhana itu. Raka sangat menyukainya. Om Doni baik banget ya, Bu, kata Raka sambil tersenyum. Aku mengangguk. Iya, Nak. Om Doni baik. Tanpa kusadari, perasaan lama yang dulu pernah ada mulai tumbuh kembali. Aku melihat Doni bukan hanya sebagai teman lama, tapi sebagai cahaya yang datang setelah kegelapan panjang. Namun aku masih ragu. Aku masih takut. Luka pengkhianatan Arman terlalu dalam untuk sembuh begitu cepat. Suatu malam, Doni datang membawa kabar mengejutkan. Rin, aku sudah urus semuanya. Aku akan bawa Raka ke rumah sakit di Singapura. Aku tanggung semua biayanya. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, Rin. Biarkan aku yang jaga kamu dan Raka. Air mataku langsung tumpah. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kenapa kamu baik banget sama aku, Don? Tanyaku. Doni tersenyum. Karena aku sudah janji dalam hati sejak SMA. Kalau suatu hari aku punya kesempatan, aku akan bahagiakan kamu. Dan sekarang, Tuhan kasih aku kesempatan itu. Aku menutup wajahku, menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta. Sejak pertemuan itu, hari-hariku berubah. Ada yang berbeda, ada yang membuatku bisa tersenyum lagi meski hanya sedikit. Doni seperti angin segar yang datang tiba-tiba setelah sekian lama aku hidup dalam kepenatan. Kehadirannya membawa semacam harapan baru, sesuatu yang hampir padam dalam diriku. Awalnya aku masih ragu. Aku tahu betul bagaimana rasanya dikhianati. Luka dari Arman masih begitu jelas, masih menganga, seolah-olah kapan saja bisa berdarah kembali. Tapi Doni, ia berbeda. Cara bicaranya, tatapan matanya, sikapnya yang penuh perhatian, semuanya membuatku ingin percaya lagi. Setiap sore Doni mulai menyempatkan diri datang. Kadang ia membawakan makanan, kadang hanya sekadar mampir menanyakan kabar. Ia tidak pernah datang dengan sikap yang membuatku merasa rendah diri. Aku beli ini buat Raka, katanya suatu sore, menyerahkan mainan mobil-mobilan kecil. Raka yang pucat langsung tersenyum. Terima kasih, Om Doni, suaranya riang meski napasnya masih sering tersengal. Aku hanya bisa menatap dari jauh. Ada rasa hangat di hatiku saat melihat anakku bisa tertawa lagi. Rasanya sudah lama sekali aku tidak mendengar tawanya seceria itu. Rin, kata Doni pelan saat aku mengantarnya ke depan rumah, aku senang lihat Raka bisa ketawa. Aku mau bantu kalian, Rin. Jangan tolak aku terus. Aku menunduk, bingung harus menjawab apa. Aku takut, Don. Takut terlalu bergantung sama orang. Takut kalau aku kecewa lagi. Doni menatapku lembut. Kalau itu tentang aku, jangan takut. Aku nggak akan bikin kamu kecewa. Aku janji. Ada malam-malam di mana aku merenung, mengingat masa SMA dulu. Doni selalu menjadi anak yang ramah dan pintar. Aku ingat ia sering membantuku belajar matematika, bahkan pernah diam-diam memberiku hadiah kecil di hari ulang tahunku.
Tapi aku waktu itu terlalu sibuk dengan Arman, lelaki yang akhirnya menjadi suamiku. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana kalau dulu aku memilih Doni? Apakah hidupku akan berbeda? Apakah aku akan terhindar dari luka ini? Namun aku cepat-cepat menghapus pikiran itu. Hidup tidak bisa diulang. Yang bisa kulakukan hanya melangkah ke depan, bukan menoleh ke belakang. Suatu hari, Doni datang dengan membawa kabar besar. Rin, aku sudah hubungi rumah sakit di Singapura. Mereka bisa tangani operasi Raka. Kamu nggak usah khawatir biaya, aku yang urus. Aku terperanjat. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Don, aku nggak bisa terima sebanyak ini. Aku cuma ibu rumah tangga miskin. Aku nggak pantas nerima pertolongan segede ini. Doni menghela nafas panjang, lalu menggenggam tanganku erat. Dengerin aku, Rin. Ini bukan soal pantas atau nggak pantas. Aku ikhlas. Aku lakukan ini karena aku peduli sama kamu dan Raka. Jangan pikir kamu merepotkan aku. Justru aku merasa lega bisa bantu kamu. Tangisku pecah. Aku merasa seperti seorang pengemis yang tiba-tiba diberi segunung emas. Hati kecilku ingin menerimanya, tapi harga diriku masih menahan. Namun saat aku melihat wajah pucat Raka, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Baik, Don. Aku terima. Tapi, aku janji suatu hari aku akan balas kebaikanmu, kataku sambil terisak. Doni tersenyum hangat. Kamu nggak perlu balas apa-apa, Rin. Cukup kamu dan Raka bahagia, itu sudah lebih dari cukup buat aku. Hari-hari setelah itu penuh dengan persiapan. Doni mengurus semua dokumen, paspor, tiket pesawat, bahkan biaya hidup di sana. Aku hanya bisa tertegun, tak percaya semua ini nyata. Tetangga yang dulu sering mencibir tiba-tiba datang menghampiri, berusaha akrab. Wah, hebat ya sekarang. Mau berobat ke Singapura? Semoga lancar ya, kata mereka dengan senyum palsu. Aku hanya membalas seadanya. Aku sudah terlalu kebal dengan omongan mereka. Sementara itu, Arman dan pelakornya juga mendengar kabar ini. Entah bagaimana caranya, kabar itu sampai ke telingaku lewat gosip pasar. Katanya Rin sekarang dibantu sama teman SMA-nya yang kaya. Pantes aja masih bisa senyum-senyum. Begitu kata salah satu tetanggaku menirukan ocehan pelakor itu. Aku hanya tersenyum tipis. Biar saja mereka iri. Hidup sudah berbalik arah. Di sela-sela persiapan, aku sering berinteraksi dengan Doni. Kadang ia menemaniku belanja kebutuhan, kadang ia mengajakku makan siang. Awalnya aku canggung, tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Rin, kamu kelihatan makin kurus. Kamu harus jaga kesehatan juga. Jangan cuma mikirin Raka, katanya suatu siang di sebuah rumah makan. Aku menunduk, tersenyum pahit. Aku nggak apa-apa, Don. Yang penting Raka sehat. Tapi aku peduli sama kamu juga, balasnya cepat. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Ada rasa yang dulu pernah ada, kini mulai muncul kembali. Aku berusaha menahannya, tapi sulit. Doni selalu ada, selalu memberi rasa aman yang selama ini kurindukan. Akhirnya hari itu tiba. Dengan bantuan Doni, aku dan Raka berangkat ke Singapura. Aku masih tak percaya semua ini terjadi. Di bandara, aku menggenggam tangan Raka erat, sementara Doni berjalan di samping kami. Ibu, kita naik pesawat beneran ya? Tanya Raka dengan mata berbinar, meski tubuhnya lemah. Iya, Nak. Kita mau ke tempat dokter yang bisa bikin Raka sembuh. Terima kasih, Om Doni, kata Raka lirih sambil tersenyum pada Doni. Doni mengusap kepala Raka lembut. Sama-sama, Nak. Om janji, Raka pasti bisa sembuh. Hatiku hangat melihat pemandangan itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya keluarga lagi. Sesampainya di Singapura, Raka langsung diperiksa. Dokter menjelaskan bahwa operasi jantung harus segera dilakukan. Aku hampir pingsan mendengarnya, takut jika terjadi apa-apa. Tapi Doni selalu ada di sisiku, menenangkanku. Percaya, Rin. Dokternya hebat-hebat. Raka pasti sembuh, katanya sambil menggenggam tanganku. Hari operasi tiba. Aku menunggu di luar ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam.
Aku berdoa tanpa henti, menangis diam-diam, berharap Tuhan mengabulkan doaku. Setelah berjam-jam, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan senyum. Operasi berjalan lancar. Anak Anda butuh waktu pemulihan, tapi kondisinya stabil. Aku langsung sujud syukur di lantai rumah sakit. Tangisku pecah, kali ini tangis bahagia. Doni berdiri di sampingku, menepuk bahuku dengan mata yang ikut berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, Raka mulai pulih. Ia bisa tersenyum, bisa makan dengan lahap, bahkan mulai bercanda lagi. Aku merasa seperti mendapatkan anakku kembali. Ibu, nanti kalau aku udah sembuh, aku mau main bola ya, katanya sambil tersenyum ceria. Aku mengangguk sambil menangis bahagia. Iya, Nak. Ibu janji kamu bisa main bola. Aku menoleh pada Doni, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Don, aku nggak tahu gimana caranya balas semua ini. Doni tersenyum hangat. Cukup kamu dan Raka tetap ada di sisiku, itu sudah cukup buatku. Malam itu, setelah Raka tertidur, aku dan Doni duduk di taman kecil rumah sakit. Angin malam bertiup pelan, membawa ketenangan yang lama tak kurasakan. Rin, kata Doni lirih, aku nggak akan muter-muter lagi. Aku sayang sama kamu. Dari dulu, sejak SMA, sampai sekarang, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Air mataku menetes. Aku menatapnya dengan hati yang penuh gejolak. Tapi Don, aku takut. Aku sudah hancur sekali. Aku takut kalau aku salah lagi. Doni menggenggam tanganku erat. Aku nggak akan jadi seperti Arman. Aku janji. Aku mau bahagiain kamu dan Raka, sampai kapanpun. Aku tak sanggup menahan lagi. Aku menangis dalam pelukannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pantas dicintai lagi. Aku menutup mulutku, air mataku kembali mengalir. Semua luka, semua penderitaan yang kualami, seolah menemukan obatnya malam itu. Aku menatap Doni dengan penuh haru. Don, aku takut, suaraku bergetar. Takut apa? Tanyanya lembut. Takut aku hanya jadi bebanmu. Aku punya masa lalu yang buruk, aku pernah gagal, aku. Ia menaruh telunjuk di bibirku. SSC, masa lalu itu sudah selesai. Yang penting sekarang dan masa depan. Dan aku ingin masa depanku bersamamu. Hatiku luluh. Aku mengangguk perlahan, dan Doni merengkuhku dalam pelukannya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana kami berlangsung. Raka berdiri di sampingku dengan jas kecil, tersenyum bahagia melihat bundanya menikah lagi. Saat Doni menggenggam tanganku di pelaminan, aku merasa hidupku benar-benar berubah. Dari seorang perempuan yang dikhianati, ditinggalkan, dan dihancurkan, aku kini berdiri sebagai istri seorang pria yang tulus mencintaiku. Raka kini sehat, bisa berlari-lari di halaman rumah baru kami yang luas. Setiap kali ia tertawa, aku ikut tertawa. Dan setiap kali aku menatap Doni, aku tahu aku tak salah memberi hatiku padanya. Namun, aku tak pernah menyangka, kebahagiaan ini akan membawaku pada pertemuan mengejutkan, sebuah balas dendam manis yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak menikah dengan Doni, hidupku terasa seperti mimpi indah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah besar, kehidupan yang berkecukupan, dan yang paling penting, Raka kini tumbuh sehat. Setiap kali aku melihat anakku berlari-lari di halaman rumah, jantungku terasa hangat. Ia tak lagi pucat dan sesak napas seperti dulu. Doni pun menjadi suami yang penuh perhatian. Ia tak hanya mencintaiku, tapi juga mencintai Raka seperti darah dagingnya sendiri. Ia selalu punya waktu, meski jadwalnya sebagai CEO padat. Bagiku, itu lebih berharga daripada harta apapun. Hingga suatu malam, Doni pulang lebih cepat dari kantor. Ia tersenyum sambil membawa sebuah kotak berisi gaun berwarna biru tua yang begitu indah. Rin, minggu depan ada pesta besar perusahaan. Aku ingin kamu menemaniku sebagai istriku. Ini gaun yang kupilih khusus untukmu, katanya dengan tatapan penuh cinta. Aku tertegun. Selama ini aku jarang sekali tampil di depan umum, apalagi di acara mewah. Hidupku sebelumnya terlalu penuh dengan kerja keras, luka, dan penderitaan. Rasanya sulit percaya bahwa kini aku akan melangkah ke pesta sebagai istri seorang CEO. Doni, aku takut,
Aku nggak pernah terbiasa dengan dunia seperti itu, ucapku lirih. Ia mendekat, mengangkat daguku agar menatapnya. Kamu nggak perlu takut. Kamu istriku, dan itu sudah cukup. Kamu layak berdiri di sampingku. Semua orang akan menghormatimu. Air mataku hampir jatuh mendengar keyakinannya. Ia benar, aku tak perlu merasa rendah diri lagi. Malam pesta pun tiba. Aku mengenakan gaun biru tua yang berkilau lembut di bawah lampu kristal ballroom hotel mewah. Rambutku ditata rapi oleh penata rambut yang sengaja dibawa Doni ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku di cermin tampak seperti perempuan berbeda, bukan lagi Rin yang dulu kurus, letih, dan penuh luka, melainkan seorang wanita anggun yang penuh percaya diri. Doni menatapku dengan kagum. Kamu cantik sekali malam ini. Aku bangga berjalan di sampingmu. Aku tersipu, menggenggam tangannya erat. Bersama-sama, kami memasuki ballroom yang megah, di mana puluhan meja bundar dihiasi bunga segar, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu berpakaian glamor bercengkerama. Semua mata menoleh ketika Doni masuk. Ia CEO yang dihormati, dan malam itu, aku adalah permaisurinya. Aku sibuk berbincang dengan beberapa istri rekan bisnis Doni yang ramah, ketika pandanganku tak sengaja tertumbuk pada seorang pelayan yang membawa baki berisi gelas wine. Tubuhku mendadak kaku. Mataku tak salah lihat. Itu, dia. Suamiku dulu. Pria yang tega mencuri tabunganku, pria yang meninggalkan aku dan Raka demi hidup bersama pelakor murahan. Kini ia berdiri di hadapanku dengan seragam pelayan hitam putih, wajahnya kusam, tubuhnya tampak lebih kurus, dan garis usia jelas tergambar di wajahnya. Tanganku bergetar. Dada ini seperti dihantam gelombang masa lalu. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi kakiku terpaku. Mata kami bertemu. Ia terkejut, baki di tangannya hampir terjatuh. Matanya membelalak tak percaya. Rin, bisiknya lirih. Aku tersenyum tipis, lalu berdiri lebih tegak, meraih lengan Doni. Sayang, ayo ke meja depan. Kita duduk bersama direktur yang tadi mengundangmu, ucapku lembut, sengaja agar mantan suamiku mendengar. Doni menoleh, lalu mengangguk. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi genggamannya di tanganku semakin kuat, seolah memberiku kekuatan. Selama acara, aku beberapa kali sengaja melirik ke arah mantan suamiku yang mondar-mandir sebagai pelayan. Tatapannya tak pernah lepas dariku. Ia tampak malu, bahkan tak berani mendekat. Namun kejutan belum berhenti di situ. Ketika aku berjalan menuju toilet wanita, aku melewati koridor samping. Di sanalah aku melihat seorang perempuan yang sibuk membersihkan tumpahan minuman di lantai dengan serbet kotor. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tampak lelah. Aku mengenalnya. Pelakor itu. Perempuan yang dulu merampas suamiku, yang dengan bangga memamerkan kebersamaannya dengannya, kini hanya seorang OB, office girl, di perusahaan Doni. Aku nyaris tertawa terbahak, tapi ku tahan. Tuhan benar-benar adil. Perempuan itu menoleh, dan seketika wajahnya pucat pasi melihatku berjalan dengan anggun, gaun mewah berkilau menempel di tubuhku. Rin, astaga, ia terbata, tak sanggup menutup rasa malunya. Aku mendekat, menatapnya dari atas ke bawah dengan senyum penuh kemenangan. Oh, jadi ini kerjaanmu sekarang? Bagus ya. Tuhan kasih kamu kesempatan cuci kotoran orang. Cocok sekali sama kelakuanmu yang dulu suka ngerebut suami orang. Wajahnya merah padam, bibirnya gemetar, tapi ia tak bisa berkata-kata. Aku meninggalkannya dengan langkah anggun, merasa seluruh harga diri yang dulu hancur kini kembali utuh, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Saat acara hampir selesai, aku sengaja mendekati Doni yang sedang berbincang dengan beberapa direksi. Aku berbisik, sayang, bolehkah aku titip pesan kecil pada staf pelayan malam ini? Doni menatapku penuh tanya, tapi karena ia selalu mempercayai setiap perkataanku, ia mengangguk. Tentu. Apa yang kamu mau, Rin? Aku tersenyum tipis. Aku ingin 2 pelayan tertentu bertugas ekstra malam ini. Mereka harus membersihkan semua sisa pesta sampai tuntas sebelum pagi. Jangan ada staf lain yang bantu. Aku ingin mereka belajar arti kerja keras. Doni menatapku sejenak, lalu tersenyum samar. Ia tak bertanya banyak. Baiklah, aku akan atur. Kalau itu membuatmu senang, aku ikut senang. Aku tahu,
Doni sebenarnya bisa merasakan ada sesuatu di balik permintaanku, tapi ia terlalu bijak untuk mendesakku. Dan benar saja. Malam itu, setelah para tamu pulang, aku kembali ke ballroom dengan alasan mengambil sesuatu yang tertinggal. Dari balik pintu, aku menyaksikan mantan suamiku dan pelakor itu jongkok di lantai, membersihkan ratusan gelas kotor, tumpahan minuman, dan sisa makanan. Mereka terlihat lusuh, wajah penuh keringat, tangan belepotan noda. Tak ada lagi kebanggaan, tak ada lagi tawa mengejek seperti dulu. Hanya ada kelelahan dan rasa malu. Aku berdiri tegak, menyilangkan tangan di dada, lalu tertawa pelan. Bagus. Terus bersihkan. Pastikan lantai ini kinclongnya. Kalau enggak, aku akan minta kalian ulang dari awal, kataku dengan nada dingin. Mereka menoleh, wajahnya penuh rasa malu dan putus asa. Mantan suamiku menunduk, sementara pelakor itu nyaris menangis. Aku hanya tersenyum puas. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku merasa benar-benar menang. Namun yang paling berharga bagiku bukanlah melihat mereka terpuruk. Yang paling berharga adalah kenyataan bahwa aku sudah jauh melangkah ke depan, sementara mereka terjebak dalam jurang yang mereka gali sendiri. Aku menoleh ke pintu, di mana Doni berdiri sambil mengamati dalam diam. Tatapannya penuh pengertian. Ia menggenggam tanganku, lalu berbisik, "Kamu sudah cukup memberi pelajaran pada mereka. Sekarang waktunya kita pulang. Kita punya hidup yang lebih indah menanti." Aku mengangguk, menahan senyum. Benar, aku sudah tak perlu lagi membuang energi untuk kebencian. Hidupku kini jauh lebih berharga. Tapi melihat mereka merasakan sedikit saja dari penderitaanku dulu, itu adalah balas dendam manis yang Tuhan izinkan. Malam itu, aku melangkah keluar bersama suami baruku, meninggalkan mereka di balik keringat, air mata, dan rasa malu yang tak berujung. Dan dalam hati, aku berbisik, inilah balasan yang setimpal untuk orang yang pernah mencuri tabungan anakku, mencuri kebahagiaanku, dan meninggalkanku dalam luka. Kini, mereka merasakan sendiri pahitnya karma. Malam pesta itu menjadi awal kehancuran harga diri mereka. Aku masih ingat jelas bagaimana wajah mantan suamiku dan pelakor itu memerah, penuh malu, ketika aku menyaksikan mereka jongkok membersihkan lantai, gelas, dan sisa makanan hingga fajar. Tapi ternyata itu baru permulaan. Keesokan harinya, aku kembali ikut Doni ke kantor. Ia biasanya tak suka mencampur urusan rumah tangga dengan pekerjaannya, tapi kali itu ia ingin memperkenalkanku lebih jauh kepada jajaran manajemen. Aku tak pernah menyangka, keputusan itu akan membuka jalan bagi panggung yang lebih luas untuk melihat mantan suami dan pelakorku merasakan neraka yang dulu mereka ciptakan untukku. Aku berjalan anggun memasuki lobi kantor megah milik Doni. Semua karyawan menunduk hormat. Aku merasa gugup pada awalnya, tapi genggaman tangan Doni membuatku tenang. "Ini istriku," katanya pada beberapa staf senior. "Mulai hari ini, kalau beliau hadir, kalian perlakukan dengan penuh hormat, sama seperti memperlakukan saya." Aku hampir tak percaya mendengar itu. Perempuan yang dulu dihina, dicaci, bahkan ditinggalkan, kini berdiri di kantor mewah sebagai istri seorang CEO. Saat melewati ruang cleaning service, aku melihatnya. Mantan suamiku. Ia tengah menyeret keranjang besar berisi alat kebersihan. Bajunya lusuh, keringat membasahi wajahnya. Ketika ia melihatku, tubuhnya kaku. Wajahnya memucat, dan dengan terbata ia menunduk. "Pagi, Bu," sapanya dengan suara bergetar. Aku menoleh sekilas, tersenyum tipis. "Pagi. Jangan lupa bersihkan semua lantai, ya. Aku tidak suka kalau ada noda." Beberapa staf yang ada di sana menoleh bingung, lalu berusaha menahan senyum. Mereka tentu heran mengapa aku bicara begitu pada seorang OB, tapi karena aku istri CEO, mereka tak berani mempertanyakan. Di sudut ruangan, aku juga melihat pelakor itu. Ia sedang mengelap meja panjang dengan wajah letih. Tatapannya bertemu denganku, dan ia langsung menunduk, pura-pura sibuk. Aku menahan tawa. Bagaimana mungkin perempuan itu, yang dulu dengan sombong merebut suamiku, kini justru harus menunduk di depanku? Hari-hari berikutnya, aku sengaja sering menemani Doni ke kantor. Alasan utamaku tentu ingin lebih dekat dengan pekerjaannya, tapi di balik itu,
Aku menikmati setiap detik ketika melihat mantan suami dan pelakorku tersiksa oleh keadaan. Aku sengaja memberi instruksi kecil. Kursi ruang rapat ini terlalu berdebu, tolong bersihkan lagi. Atau, kenapa kaca jendela masih ada bercak? Lap sampai benar-benar bening. Mereka hanya bisa mengangguk dan menunduk, meski wajah mereka memerah menahan malu karena instruksi itu kuucapkan di depan banyak karyawan. Ada kalanya aku sengaja menjatuhkan sapu tangan atau gelas kosong, lalu menyuruh mereka memungutnya. Bukan karena aku tak bisa, tapi karena aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan, sama seperti aku dulu dipermalukan ketika kehilangan uangku, anakku sakit, dan mereka menertawakan kebodohanku karena masih bertahan hidup dengan susah payah. Suatu siang, aku makan siang bersama Doni dan beberapa direktur di ruang VIP kantor. Saat selesai, aku pura-pura menjatuhkan sendok. Maaf, kataku sambil menoleh ke arah pelakor yang kebetulan sedang membersihkan meja. Bisa ambilkan sendokku? Tanganku penuh. Ia membeku, wajahnya merah. Namun ia tetap jongkok, memungut sendok itu, lalu menyerahkannya dengan tangan bergetar. Aku tersenyum manis. Terima kasih. Kamu cekatan sekali. Terus pertahankannya, biar cepat naik gaji. Direktur-direktur yang duduk di meja menoleh heran, sebagian menahan tawa. Mereka tentu tak tahu hubungan masa lalu kami, tapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang ganjil. Pelakor itu menunduk dalam-dalam, hampir menangis. Malamnya, aku duduk di ruang keluarga bersama Doni. Wulan, katanya lembut, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan melarang, karena aku tahu kamu butuh pelampiasan setelah semua penderitaan yang mereka sebabkan. Tapi jangan biarkan kebencian menggerogoti hatimu terlalu lama. Aku terdiam. Doni, kamu tahu rasanya bagaimana saat uang tabungan yang kupelihara demi operasi anakku dicuri, lalu mereka kabur begitu saja? Kamu tahu rasanya melihat Raka sekarat, sementara aku harus menahan lapar hanya untuk menabung lagi? Mereka pantas mendapatkan semua ini. Doni menggenggam tanganku. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu ingat, balas dendam paling indah sebenarnya bukan membuat mereka sengsara, tapi menunjukkan kalau kamu bisa bahagia meski mereka menghancurkanmu. Dan kamu sudah membuktikannya. Aku menghela napas panjang. Kata-katanya masuk ke hatiku, tapi bayangan masa lalu masih membuatku sulit melepaskan amarah. Keesokan harinya, kejadian yang lebih memalukan terjadi. Perusahaan sedang ada rapat besar. Banyak tamu penting hadir. Aku sengaja meminta mantan suamiku dan pelakor itu menjadi petugas kebersihan khusus di ruangan itu. Saat rapat berlangsung, salah satu tamu menumpahkan kopi di meja. Dengan cepat aku memanggil mereka berdua. Cepat bersihkan. Jangan biarkan noda mengganggu jalannya rapat. Mereka bergegas, jongkok di antara para direktur dan tamu-tamu penting, membersihkan tumpahan kopi dengan wajah merah padam. Semua orang menatap mereka. Beberapa menahan tawa, beberapa lainnya heran kenapa mereka tampak begitu gugup. Aku duduk dengan tenang di samping Doni, menyilangkan kaki, lalu menatap mereka dengan senyum puas. Di saat itulah, aku menyadari sesuatu. Bukan hanya aku yang menyaksikan harga diri mereka hancur, tapi seluruh perusahaan juga melihatnya. Mereka bukan lagi pasangan sombong yang dulu merebut kebahagiaanku, melainkan hanya sepasang OB yang dipermalukan di depan banyak orang. Setelah rapat selesai, aku menghampiri mereka di koridor belakang. Kalian ingat waktu kalian kabur? Ingat uang tabunganku yang kalian ambil? Ingat bagaimana aku harus menunda operasi anakku karena kalian? Suaraku dingin, penuh tekanan. Mantan suamiku menunduk, suaranya parau. Rin, aku Vilaf. Aku menyesal. Aku menatapnya tajam. Penyesalanmu tidak akan pernah bisa menghapus penderitaan anakku. Tapi Tuhan adil. Lihatlah, sekarang kau jongkok membersihkan kotoran di tempat suamiku bekerja. Kau pikir kau hebat dulu? Nyatanya, kau hanya laki-laki kecil tanpa harga diri. Air mata pelakor itu mulai jatuh. Rin, maafkan aku. Aku juga salah. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa hidup bahagia dengan dia, ternyata hidup kami malah jatuh begini. Aku tertawa getir. Bahagia? Kau kira bahagia itu dengan merebut suami orang dan menguras tabungan untuk anak sakit?
Tidak ada kebahagiaan yang lahir dari kejahatan. Kalian hanya dapatkan apa yang pantas. Mereka berdua menangis tertunduk, sementara aku berdiri anggun dengan senyum puas. Sejak hari itu, setiap kali aku datang ke kantor Doni, mereka selalu gemetar. Tatapan karyawan lain penuh ejekan dan iba pada mereka. Reputasi mereka hancur. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi kebanggaan. Dan aku tertawa dalam hati. Aku tak hanya membalas dendam, tapi juga memulihkan harga diriku yang dulu diinjak-injak. Namun, kata-kata Doni selalu terngiang di telingaku. Balas dendam terindah adalah bahagiamu sendiri. Aku tahu, aku sudah menang. Aku sudah bahagia. Tapi melihat mereka menderita setiap hari tetap memberiku kepuasan tersendiri, setidaknya sampai aku benar-benar bisa melepaskan luka itu. Hari demi hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku sebagai istri Doni. Semua yang dulu hanya ada dalam angan-angan kini menjadi kenyataan. Aku tinggal di rumah megah, anakku mendapat perawatan terbaik, dan aku sendiri mendapat kehormatan yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu memberiku kepuasan tersendiri, melihat mantan suami dan pelakor yang pernah menghancurkan hidupku kini hidup dalam kehinaan. Kalau dulu aku menangis setiap malam karena ulah mereka, sekarang mereka yang menangis di hadapanku. Suatu malam, Doni mengajakku makan malam di sebuah restoran bintang 5 di pusat kota. Restoran itu sangat terkenal, hanya kalangan atas yang bisa duduk di meja VIP-nya. Aku mengenakan gaun malam elegan berwarna merah marun, sementara Doni dengan setelan jas hitamnya terlihat semakin berwibawa. Ketika kami masuk, seluruh pelayan langsung menyambut dengan ramah. "Selamat malam, Pak Doni. Silakan, meja VIP sudah kami siapkan." Aku berjalan anggun, menatap sekeliling, dan di sudut ruangan aku melihat dua sosok yang sangat familiar. Mantan suamiku dan pelakor itu. Mereka bukan tamu. Mereka sedang bekerja. Mantan suamiku menjadi pelayan tambahan di restoran itu untuk mencari uang lembur, sedangkan pelakor itu berdiri di dekat dapur dengan seragam kotor, tampak sebagai pencuci piring. Aku hampir tertawa. Ternyata setelah jadi OB di kantor, mereka masih harus mencari kerja sambilan untuk bertahan hidup. Ketika kami duduk, aku sengaja menjatuhkan serbet ke lantai. Mantan suamiku yang bertugas di area itu bergegas mengambilkannya. "Maaf, Bu," katanya lirih, wajahnya memerah menahan malu. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih. Oh ya, tolong pastikan wine yang kami pesan dingin, ya. Aku tidak suka minuman yang hangat." Ia menunduk dalam-dalam, lalu melangkah cepat menuju bar. Aku bisa melihat bahunya gemetar. Dari kaca dapur, aku juga melihat pelakor itu sibuk menggosok piring dengan wajah letih. Beberapa kali tatapannya mencuri-curi ke arahku, lalu segera menghindar. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi empuk, menatap Doni. "Lucu, ya," bisikku. "Mereka pernah mengira bisa hidup bahagia dengan menginjakku. Nyatanya, lihat sendiri." Doni menatapku lembut. "Itulah yang kumaksud. Kamu sudah menang, Wulan." Bahkan tanpa melakukan apa-apa, keadaan membuat mereka jatuh sendiri. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan pesta ulang tahun untuk Raka di rumah. Semua kerabat, tetangga, bahkan beberapa kolega Doni datang. Aku ingin pesta itu meriah, penuh kebahagiaan, karena dulu Raka tak pernah bisa merasakan pesta ulang tahun sederhana sekalipun. Aku sengaja meminta Doni agar seluruh cleaning service di kantornya ditugaskan untuk membantu acara. Itu berarti, mantan suamiku dan pelakor juga harus hadir, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pekerja. Hari itu, mereka datang dengan seragam biru pudar. Wajah mereka tampak canggung ketika melihat banyak tamu kaya berdatangan. Aku berdiri di depan panggung kecil, mendampingi Raka yang tampak bahagia meniup lilin. "Terima kasih semuanya sudah hadir," ucapku. "Hari ini adalah hari spesial untuk anakku. Dan tentu saja, pesta ini bisa berjalan karena ada banyak orang yang bekerja keras di belakang layar." Aku sengaja menoleh ke arah mantan suamiku dan pelakor. Semua tamu ikut menoleh. Mereka langsung menunduk, wajah memerah, ketika orang-orang bertepuk tangan.
Terima kasih kepada tim kebersihan yang sudah membantu. Tanpa mereka, acara ini tidak akan serapi ini. Beberapa tamu tersenyum ramah, ada juga yang berbisik-bisik. Aku tahu pasti mereka sedang jadi bahan pembicaraan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku menghampiri mereka berdua. Kalian lihat Raka sekarang? Ia bahagia. Ia sehat. Dan semua itu bukan karena kalian. Semua ini karena aku bertahan, dan karena Doni yang tulus mendukungku. Kalian bahkan tak pantas berdiri di sini hari ini. Mantan suamiku menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh ke lantai. Pelakor itu hanya terisak lirih, tak sanggup berkata apa-apa. Aku berjalan pergi meninggalkan mereka dengan langkah anggun. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke kantor Doni. Katanya ada yang ingin menemuiku. Ketika aku masuk ke ruang tunggu, aku melihat mereka berdua duduk di sana. Wajah mereka pucat, mata sembab. Mantan suamiku berdiri, tangannya gemetar. Rin, aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku hilaf, aku buta karena nafsu dan uang. Aku menyesal, sungguh menyesal. Pelakor itu juga menangis. Aku juga minta maaf. Aku bodoh, aku pikir bisa hidup senang dengan merebut dia darimu. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Hidup kami hancur. Tolong maafkan kami. Aku menatap mereka lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin meludahi mereka, ingin berteriak bahwa maaf mereka tak berarti apa-apa. Tapi ada juga bagian dalam diriku yang tenang, bagian yang mulai memahami kata-kata Doni. Aku menarik napas panjang. Aku tidak butuh maaf kalian. Aku sudah memaafkan, bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin hidupku terus diikat oleh kebencian. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Luka yang kalian buat akan selalu ada. Dan jangan pernah berharap aku melupakan penderitaan anakku. Mereka terisak, menunduk semakin dalam. Aku melanjutkan, suaraku tegas. Kalian jalani saja hidup kalian. Aku tidak akan menambah penderitaan kalian. Tapi jangan pernah berharap bisa kembali berdiri sejajar denganku. Dunia ini sudah memberi kalian pelajaran, dan aku hanya menikmatinya. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua yang menangis tersungkur di ruang tunggu. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Doni mengadakan acara gala dinner besar-besaran. Semua tamu penting hadir, pengusaha, pejabat, bahkan media. Aku hadir mendampingi Doni, memakai gaun hitam berkilau yang membuat semua mata tertuju padaku. Saat acara berlangsung, aku sengaja meminta kepala cleaning service agar mantan suamiku dan pelakor ditugaskan sebagai petugas di aula. Itu berarti, mereka harus mondar-mandir di antara para tamu penting, membawa nampan, membersihkan meja, bahkan jongkok mengambil gelas yang jatuh. Aku duduk di kursi VIP, menatap mereka dari kejauhan. Setiap kali mereka lewat, aku bisa melihat wajah mereka memerah karena malu. Puncaknya, salah satu tamu menjatuhkan gelas anggur. Mantan suamiku bergegas membersihkannya, jongkok di hadapan puluhan tamu. Aku berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara cukup keras agar banyak orang mendengar. Cepat bersihkan. Jangan sampai ada noda di lantai mewah ini. Semua tamu menoleh. Mereka melihatku, lalu melihat mantan suamiku yang sedang jongkok dengan wajah tertunduk. Suasana jadi aneh, beberapa orang mulai berbisik. Aku tersenyum, lalu kembali ke kursiku. Itu adalah panggung kehinaan terakhir yang kusiapkan untuk mereka. Malam itu, aku merasa puas. Balas dendamku sudah lengkap. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya dipermalukan, ditertawakan, dan dipandang rendah, persis seperti dulu. Setelah acara selesai, aku duduk lama di teras rumah. Angin malam menyapa wajahku. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Apakah aku puas? Ya. Apakah aku bahagia? Ya. Tapi apakah dendamku benar-benar hilang? Tidak sepenuhnya. Lalu aku teringat kata-kata Doni lagi, balas dendam terindah adalah kebahagiaanmu sendiri. Aku menoleh ke dalam rumah. Di sana, Raka sedang tertawa bersama Doni. Anak itu sehat, ceria, jauh berbeda dari masa-masa suram dulu. Aku tersenyum. Saat itulah aku sadar, kemenangan sejati bukanlah membuat mantan suamiku dan pelakor itu hancur.
Kemenangan sejati adalah melihat anakku tumbuh bahagia, melihat diriku kembali berharga, dan melihat cintaku bersama Doni yang tulus dan penuh kasih. Dan itulah balas dendam paling manis. Hidupku kini jauh berbeda dari dulu. Kadang, ketika aku duduk di teras rumah besar yang menghadap taman hijau, aku suka memejamkan mata, mengingat kembali masa-masa kelam itu. Masa di mana aku harus menahan lapar demi menabung, masa di mana Raka terbaring lemah karena jantungnya yang sakit, masa di mana suamiku mengkhianati aku demi wanita lain. Semua itu seperti mimpi buruk yang tak ingin kuingat, tapi selalu hadir di kepalaku. Namun, setiap kali aku melihat wajah Raka yang ceria, atau ketika Doni menggenggam tanganku dengan penuh cinta, luka itu terasa mengering. Bukan hilang, tapi tak lagi menyakitkan. Aku sadar, hidup memang seperti roda. Kadang kita berada di bawah, diinjak, dipandang rendah, bahkan dilukai. Tapi jika kita bertahan, roda itu akan berputar. Dan suatu hari, orang-orang yang pernah menertawakan kita akan melihat kita berdiri di atas. Mungkin itulah yang disebut Tuhan sebagai keadilan waktu. Doni selalu punya cara untuk membuatku tersenyum. Ia bukan hanya seorang suami yang penuh kasih, tapi juga sahabat yang selalu siap mendengarkan cerita-ceritaku. Ada malam-malam di mana kami duduk di ruang keluarga setelah Raka tidur, berbincang tentang masa lalu. Kalau aku boleh jujur, Rin, kata Doni suatu malam sambil menatapku lembut, aku selalu menyesal tidak berani mengungkapkan perasaanku sejak SMA. Andai waktu bisa kuputar, aku akan melamarmu sejak dulu. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Kalau begitu, mungkin aku tidak akan belajar sekuat ini. Mungkin aku tidak akan tahu betapa berharganya cinta yang tulus, kalau aku tidak pernah dikhianati. Doni terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin benar. Luka membuat kita lebih menghargai penyembuhan. Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Luka masa lalu memang membuatku rapuh, tapi justru dari rapuh itulah aku belajar berdiri lebih kuat. Dan Doni adalah bukti bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Raka kini tumbuh menjadi anak yang penuh semangat. Setelah operasi di Singapura berhasil, kesehatannya berangsur membaik. Ia bisa berlari, bermain, bahkan bercita-cita. Suatu sore, aku menemaninya belajar di kamarnya. Ia menulis di buku catatan kecil dengan wajah serius. "Apa yang kamu tulis, Nak?" tanyaku. Raka tersenyum. "Aku menulis cita-citaku, Bu. Aku mau jadi dokter. Supaya aku bisa menolong anak-anak lain yang sakit kayak aku dulu." Air mataku langsung menggenang. Aku memeluknya erat. "Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu bukan hanya kuat, tapi juga berhati besar." Aku tahu, perjalanan hidup Raka masih panjang. Tapi aku yakin, dengan hati sebesar itu, ia akan tumbuh menjadi lelaki yang luar biasa. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan selalu ada di sisinya, apapun yang terjadi. Meski hidupku kini bahagia, aku tak bisa memungkiri bahwa bayangan masa lalu kadang masih menghantui. Pernah suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali ke masa ketika suamiku lama tak pulang. Aku duduk di ruang tamu, menunggu, sambil menahan lapar karena uangku habis. Lalu aku mendengar kabar bahwa ia pergi bersama pelakor itu, membawa seluruh tabunganku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Doni yang tidur di sebelahku segera terbangun juga. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Aku mimpi dia ambil semua uangku lagi. Aku tak bisa bawa Raka ke rumah sakit. Rasanya sakit sekali." Doni menarikku ke dalam pelukannya. "Itu semua sudah lewat, Wulan. Sekarang kamu aman. Kamu bersamaku, bersama Raka. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Aku menangis dalam dekapannya. Tangisan itu bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan lega. Karena aku tahu, aku tak lagi sendirian. Suatu hari, aku mendengar kabar tentang mantan suamiku dan pelakor itu. Seorang karyawan bercerita bahwa mereka akhirnya dipecat dari kantor. Mereka ketahuan sering mencuri barang-barang kecil dari gudang perusahaan. Setelah diusut, ternyata bukan hanya sekali mereka melakukannya. Sejak saat itu, nama mereka tercemar, tak ada lagi perusahaan yang mau menerima. Mereka akhirnya bekerja serabutan,
berpindah-pindah tempat, bahkan kabarnya tinggal di rumah kontrakan kecil yang hampir roboh. Mendengar kabar itu, aku tidak lagi merasa marah. Yang kurasakan justru iba. Aneh, ya, kataku pada Doni. Dulu aku ingin mereka hancur. Tapi ketika benar-benar terjadi, rasanya tidak ada kebahagiaan yang kudapat. Doni menatapku bijak. Karena hatimu sebenarnya baik. Kamu hanya terluka. Sekarang lukamu mulai sembuh, jadi kamu bisa melihat mereka dengan iba, bukan dengan benci. Aku mengangguk pelan. Mungkin memang begitu. Beberapa bulan kemudian, Doni membelikan aku rumah baru di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Rumah itu luas, dengan taman bunga di depan dan kolam ikan kecil di belakang. Supaya kamu bisa benar-benar memulai hidup baru, katanya. Aku jatuh cinta pada rumah itu sejak pertama kali melihatnya. Setiap sudutnya seolah menyembuhkan luka lama. Di teras belakang, ada ayunan besar. Aku suka duduk di sana bersama Raka, membaca buku atau hanya menatap langit sore. Kadang aku berpikir, seandainya dulu aku menyerah ketika ditinggalkan, mungkin aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Ternyata benar, kesabaran selalu berbuah manis, meski butuh waktu panjang. Kini, setelah semua yang terjadi, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah racun. Aku belajar bahwa uang bisa membuat orang buta, tapi ketulusan tidak pernah bisa dibeli. Aku belajar bahwa menjadi ibu berarti rela mengorbankan apapun, bahkan nyawa sekalipun. Aku belajar bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat air mataku, dan pada akhirnya, Dia menggantinya dengan kebahagiaan yang berlipat. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika orang yang menyakitimu hancur, melainkan ketika kamu bisa bangkit dan hidup lebih baik darinya. Raka kini beranjak remaja. Ia semakin pintar dan penuh semangat belajar. Doni selalu mendukungnya, bahkan sudah menyiapkan tabungan khusus untuk pendidikannya. Aku ingin Raka kuliah di luar negeri nanti, kata Doni suatu kali, supaya dia bisa meraih cita-citanya setinggi mungkin. Aku menatap Doni dengan haru. Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua kebaikanmu. Doni tersenyum. Kamu sudah membalasnya dengan mencintaiku, Wulan. Itu cukup. Aku tersenyum, lalu menatap Raka yang sedang membaca di ruang tamu. Hatiku penuh dengan syukur. Hidup memang penuh luka, tapi juga penuh keajaiban. Aku pernah ditinggalkan, dihina, diperlakukan seolah tak berarti. Tapi aku juga pernah dicintai, dihargai, dan ditinggikan derajatku. Semua itu membuatku mengerti satu hal, jangan pernah menyerah, meski hidup terasa kejam. Karena di ujung jalan, ada cahaya yang menunggu. Kini aku hidup bahagia bersama Doni dan Raka. Dan setiap kali aku melihat mereka, aku tahu, inilah balas dendam paling manis, bahagia di atas luka, dan tertawa di atas air mata.